Shalom sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita dalam ibadah persekutuan doa Galang Ninghyang Abian Base pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu sidang Jumat pada hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua ada dalam keadaan baik, dalam perlindungan kasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 452, bait yang pertama sampai yang keempat. Sekarang mari kita bersama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita dan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami hendak menaikkan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami hendak menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kami yakin bahwa Engkau Allah yang maha mendengar, Allah yang mengasihi kami. Dan sungguh kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Namun kami sadar bahwa dalam perjalanan kehidupan kami seringkali jatuh dalam godaan dosa. Kami seringkali menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Sehingga membuat kami menjadi kecewa, menjadi sedih oleh karena kesalahan kami sendiri. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami mohon lawatan kuasa Allah memulihkan kami, sehingga kami tetap layak untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, saat ini kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini akan kami mengerti, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Saya membacakan bagi kita semua. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan.
Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengabaikan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkaulah sendiri Allah, ya Tuhan." Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan, carilah Tuhan, maka engkau selamat. Bapak, Ibu, Saudara, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan yang datangnya tiba-tiba, atau ketika kita mendengar kabar buruk yang menghampiri kehidupan kita, seringkali kita menjadi, kalau kita sebagai orang Bali bilang, kememegan gitu ya. Kita bingung, kita panik, bahkan dalam situasi seperti itu tentu kita menghadapinya tidak mudah. Kadang-kadang pikiran kita ngeblank, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jika salah mengambil langkah, maka persoalan itu akan menjadi besar, dan bisa jadi kita akan celaka dibuatnya oleh persoalan atau kabar buruk yang tiba-tiba kita dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi sulit, situasi yang mencekam dihadapi juga oleh Hizkia pada waktu itu, di mana ia menerima kabar yang tidak baik, di mana ia mendapat tekanan bahkan ancaman dari Sanherib yang adalah seorang raja Asyur, di mana Asyur terkenal dengan kota yang kuat, kota yang besar yang bisa mengalahkan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Hizkia mendengar bahwa Israel akan dihancurkan oleh Sanherib, raja dari kerajaan Asyur ini, maka sungguh ia merasa begitu panik, merasa begitu takut, dan pasti ada kekhawatiran yang hebat yang dialami oleh Hizkia. Sebab apa yang dikirim oleh Sanherib melalui utusannya itu adalah sesuatu atau berita yang hendak melemahkan Hizkia dan juga bangsanya, umat Tuhan di Yehuda. Ia meminta agar Hizkia menyerah dan memberikan Yehuda menjadi bagian dari kerajaan Asyur, atau Asyur yang akan menguasai Yehuda. Melihat situasi sulit ini, bersyukur bahwa Hizkia didampingi oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, yang memberikan nasihat-nasihat, dan dialah yang menguatkan iman Hizkia. Sehingga ketika situasi sulit ini terjadi, Hizkia datang kepada seorang yang tepat, dan dia memutuskan pergi ke rumah yang tepat, yaitu ke rumah Tuhan. Kita tadi sudah membacanya. Ia datang kepada Tuhan dengan sebuah perkabungan yang hebat oleh karena kesedihannya, dan ia berdoa memohon pertolongan dari Tuhan akan situasi sulit, situasi kejepit yang dihadapinya karena ancaman yang diberikan oleh Sanherib, raja Asyur.
Bapak Ibu Saudara, ketika Hizkia datang ke rumah Tuhan, ketika ia menaikkan permohonan kepada Tuhan, ini adalah hal terbaik yang menjadi keputusan Hizkia. Hizkia mau mendengarkan saran dari Nabi Yesaya. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, Hizkia bergumul bersama dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Dan dari bagian ini kita mengetahui bahwa ketika kita bergumul dengan orang yang dekat dengan Tuhan, bergumul dengan orang yang takut akan Tuhan, maka kita melihat bahwa kita akan bisa mengambil sikap atau tindakan yang benar, menolong kita untuk tidak tertekan dalam persoalan apapun yang kita hadapi. Sanherib dalam bagian ini menunjukkan kesombongannya, namun tidak menyadari bahwa ia sedang menentang Tuhan Allah. Sanherib menunjukkan kesombongannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, dan ia tidak menyadari kehancuran mereka sudah di depan mata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi ini kita melihat bahwa Hizkia menyerahkan semua masalahnya di hadapan Tuhan tanpa mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk supaya ia dipuji oleh semua umat yang dipimpinnya. Hizkia berdoa bukan untuk kebesarannya dan kerajaan Yehuda. Ia mengakui dalam doanya kedaulatan Tuhan. Ia mengakui kekuasaan Tuhan. Bahkan ia di sini merendahkan hati memohon pertolongan Tuhan untuk membuat segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Tuhan Allah yang disembahnya adalah Allah satu-satunya yang berkuasa, yang sanggup menolong umatnya yang kecil, yang direndahkan, bahkan dipandang sebelah mata oleh Sanherib. Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati, dalam penyesalan, dalam kehancuran hati, dalam permohonan yang disampaikan oleh Hizkia kepada Tuhan, di sini kita melihat dan mengetahui bahwa doa Hizkia didengar oleh Tuhan dan Tuhan memberi penghiburan kepadanya. Di sini kita melihat Tuhan menjadi penjaga dan penyelamat kaum Yehuda. Selain itu, dari bagian ini juga kita mengetahui bahwa Tuhan menubuatkan hukumannya atas Raja Asyur dan kerajaannya. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita membaca sampai habis dalam pasal ini. Inilah kuasa dan pertolongan Tuhan. Kalau kita sudah mengizinkan Tuhan bekerja dengan otoritasnya. Kalau kita mengizinkan Tuhan untuk menolong kita. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan untuk menolong kita dengan segala kekuasaan dan otoritasnya. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman iman Hizkia, kita mengetahui bahwa tidak ada persoalan yang sulit bagi Tuhan. Kita hanya perlu datang setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan. Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Dan yang paling penting, kita tidak boleh menyombongkan apapun yang kita miliki. Sebab segala sesuatu yang kita miliki adalah datangnya dari Tuhan. Dianugerahkan bagi kita. Dengan datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tuhan selalu memperdulikan kehidupan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui karya pengorbanannya. Tuhan sudah memerdekakan kita dari cengkraman dosa. Maka setiap beban dunia yang kita hadapi, pastilah mendapat pertolongan dan jalan keluar sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan bagi kita. Sebab Tuhan sendiri yang paling mengerti, paling mengetahui setiap rancangannya yang indah bagi kehidupan kita.
Saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita menjadi takut, banyak hal yang membuat kita menjadi cemas. Padahal besok kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Seharusnya kita bersuka cita, seharusnya kita bergembira, bahkan merayakan kemerdekaan ini dengan penuh syukur. Tetapi kalau kita diliputi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, maka kita tidak akan bisa mengekspresikan iman syukur kita kepada Tuhan. Tetapi bersyukur pada malam hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam segala keadaan kita. Sekali lagi yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya dan menolong kita. Andalkan Dia dalam setiap suka dan duka yang kita hadapi. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita yang hancur, maka Tuhan akan memulihkan kita dengan segala otoritas dan kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jangan takut, jangan cemas. Carilah Tuhan, maka engkau akan selamat. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Sungguh menguatkan hati kami ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kami, bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, dan Engkau Allah yang peduli terhadap setiap persoalan yang kami hadapi. Engkau Allah yang siap sedia memberikan kepada kami pertolongan, jalan keluar dan pemulihan. Tolong kami Tuhan dalam menghadapi berbagai situasi sulit dalam pandemi COVID-19 yang kami hadapi. Kami rindu Tuhan, keadaan ini akan segera pulih. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami umat-Mu dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya Tuhan, mampukan kami untuk terus datang mencari Tuhan, merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan, sebab hanya Engkaulah Allah yang patut diandalkan, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan terus termeterai dan merema dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan satu pengakuan iman kita melalui pujian doa mengubah segala sesuatu.
dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air, Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita amini pujian ini bahwa doa mengubah segala sesuatu. Karena itu milikilah hidup dalam doa kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Dan sekarang saya memberi kesempatan kepada keluarga masing-masing untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Doa ini bisa dipimpin oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang ditunjuk. Doakanlah bangsa dan negara Indonesia. Doakanlah saudara-saudara kita yang sakit, bahkan saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Dan naikkanlah pergumulan-pergumulan Bapak Ibu keluarga masing-masing. Yakinlah bahwa Tuhan mendengar dan mengabulkan setiap doa-doa kita. Sekiranya ada Bapak Ibu yang merindukan untuk didoakan secara khusus, Bapak Ibu boleh menghubungi saya atau menghubungi Bapak Ibu majelis di wilayah masing-masing. Selamat menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.